Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dedi dalam channel usaha lele dari nol. Baik, pertama kali kapan Anda mengingat bagaimana sampai terbesit untuk budidaya lele? Yang saya maksud di sini adalah budidaya pembesaran lele. Budidaya lele bisa dikatakan gampang-gampang susah. Jadi untuk awalan, untuk memotivasi diri kita, mungkin yang harus kita kumpulkan yaitu kelebihan dan kekurangan dari budidaya pembesaran lele itu. Terus yang kedua, termasuk juga kelebihan dan kekurangan kita dalam budidaya lele. Baik, setelah kita menganalisa diri kita sendiri dan usaha itu, maka yang harus kita lakukan yaitu melihat hasil akhir. Nah, maksudnya adalah seperti apa hasil akhir dari usaha lele kita. Kita ingin panen lele berapa? Misalkan 50 kilo, 100 kilo, 1 ton, atau bahkan kita ingin panen cuma 5 kilogram lele saja karena kita budidayanya dalam ember. Nah, kenapa kok kita mulai dari akhir? Karena ini yang mempengaruhi semangat kita ya. Jadi ketika kita sudah punya terbesit keinginan untuk budidaya lele, terus kita nggak tahu hasil akhirnya gimana ini, atau kita kasih makan terus sampai kita keluar uang terlalu banyak. Jadi tidak seperti itu. Jadi yang kita cari juga bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan di samping kita juga mendapatkan hiburan dalam usaha lele ya, karena sangat senang ya ketika kita memberi makan lele dan banyak yang jadi ketika banyak lele yang berebutan maka akan membuat pikiran kita juga senang. Tapi juga di samping kesenangan itu dan hiburan itu, kita juga harus mencari keuntungan ekonomis. Baik, untuk ini bahasanya start from last, dan skala perbandingan pakan ya, kita untuk periode lele yang menguntungkan itu minimal 1 kilo lele 1 kilo pakan ya. 1 kilo lele yang dihasilkan 1 kilo pakan. Apakah bisa? Ya tentu saja bisa. Nanti kita akan menggabungkan dengan budidaya azolla, karena nanti di samping kita memberi pakan 838 atau 939, kita akan memberi camilan pakanan azolla. Ya, azolla yang kita berikan di sini kita asumsikan yaitu gratis ya, karena azolla akan berkembang dengan cepat seperti itu ya di kolam yang lain. Nah, jadi seperti tadi, ketika kita ingin mendapatkan 1 kilo lele 1 kilo lele dalam 1 kilo pakan, maka kita mesti tahu berapa kapasitas yang kita bisa pelihara. Di samping kita juga tahu ilmunya dari YouTube atau dari Google, kapasitasnya seperti apa. Kalau kita menggunakan ember 80 liter untuk perhitungan lele, 1 liter air itu sama dengan 1 ekor lele untuk ukuran lele usia siap panen. Jadi 1 liter lele, 1 liter air, 1 liter lele. Nah, jika kita punya kapasitas ember 80 liter, maka kita cukup menyediakan 80 sampai 100 ekor lele. Nah, kematian juga mesti ada ya. Jadi kematian lele mesti ada. Kita nggak bisa memungkiri bahwasanya kematian itu
ada beberapa faktornya, salah satunya yaitu karena amonia. Nah, ini sangat menarik ya. Amonia ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya bangkai dari ikan lele itu. Terus yang kedua yaitu makan, sisa pakan. Terus yang ketiga yaitu kotoran lele. Dan yang keempat adalah Yang keempat bisa jadi sisa dari luar luar kolam itu sendiri. Nah, ketika kita sudah tahu bahwasanya penyebab kematian itu adalah amonia, maka akan kita hindari dari kolam kita dari amonia. Dan ini sesuai dengan prinsipnya orang-orang bahwasanya untuk pembesaran lele cukup mudah ya. Banyak orang yang bilang pembesaran lele cukup mudah, cukup diberi pakan, dibuang kotorannya, dan panen seperti itu. Tapi kenyataannya yaitu yang lebih sulit itu adalah bagaimana penjualan pasca panen. Jadi nanti kita akan bahas bersama-sama di video yang lain. Nah, itu jadi ketika kita sudah punya motivasi untuk usaha lele, maka yang kita lakukan yaitu belajar, dan kita harus memulai dari akhir ya. Kita punya modal berapa itu tergantung dari akhir. Dan bagaimana kalau kita tidak punya modal sama sekali? Coba bayangkan ketika tidak modal sama sekali, apa yang bisa kita lakukan? Ya nabung lah teman-teman, jangan menggunakan bibit usaha lele ini dari pinjem ya, dari pinjaman atau dari hutang. Jadi saya tidak menyarankan untuk memulai usaha lele dari hutang ya, tapi saya menyarankan usaha belajar lele dari uang tabungan atau uang sisa. Jadi jangan sampai mempengaruhi juga kepada uang belanja istri. Jadi kalau kita mau usaha lele, kita harus siap menabung terlebih dahulu. Murah kok teman-teman. Jadi satu ekor bibit itu sekitar 300 sampai 500 rupiah. Nah, kita coba 100 ekor ya 50.000 gocap ya. Itu sangat sederhana, gocap, dan sedangkan kolamnya bisa kita pakai terpal. Kita hitung aja, jadi satu liter air atau 1 ekor lele itu kita sudah siap panen, dan juga pakannya ya teman-teman ya. Jadi kalau 100 ekor berarti kira-kira kalau 1 ekor 1 kilo 10 ekor, maka yang harus kita siapkan adalah uang 100.000. Jadi modal 150.000 itu bisa mendapatkan lele 10 kilo ya. Jadi 10 kilo ekor lele. Dan ini nanti untuk skala rumah tangga memang tidak untuk bisnis, tapi skala rumah tangga yaitu untuk belajar saja ya. Sedangkan untuk bisnisnya nanti kita akan bisa memperbesar dari apa yang kita lakukan, yaitu apa yang sudah kita pelajari di usaha bisnis kecil, maka kita akan melakukan di usaha yang lebih skala besar ya, minimal 1.000 ekor itu bisa meraup keuntungan. Kalau untuk 100 ekor saya masih belum bisa menjamin keuntungannya ya, tapi keuntungannya ya kita dapat ilmunya. Anggap aja 100 ekor lele itu untuk ongkos belajar kita ya. Jadi tidak ada masalah, gagal atau berhasil kita pelajari bersama-sama. Dan ingat, kita bisa
Anda bisa menggunakan saya sebagai tempat belajar. Saya juga senang sekali belajar dengan Anda, karena di sini kita juga sama-sama belajar beternak lele. Baik, itu teman-teman, semoga bisa kita mulai dengan segera usaha lelenya. Kalau belum punya modal, silahkan menabung terlebih dahulu ya, atau minta istri minta istri atau minta uang istri untuk belajar peternak lele. Baik, seperti itu ya. Semoga sukses selalu, salam sukses untuk peternak lele Indonesia.